Ini adalah keadaan saat ini ya, keadaan saat ini, keadaan di muka bumi ini tuh saat ini orang-orang itu kayaknya di dalam hal kerohanian itu mereka semakin menurun ya, semakin menurun. Ya, tapi kita adalah orang-orang yang terus mau dibangkitkan dan terus hidup di dalam Yesus. Amin. Ya, ya bukan suatu kebetulan ya kalau gereja kita ini memiliki tema yaitu restorasi ya, restorasi yaitu kembali kepada semula ya, kembali kepada semula, memulihkan kekristenan ya, memulihkan kekristenan kita itu yang menurun ya, dan kita dibawa untuk fokus ya, untuk fokus pada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai teladan yang utama ya, teladan yang utama ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau tadi saya katakan banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian ini hanya sebatas rutinitas ya. Jadi aku kan setiap hari sudah ke gereja, setiap hari aku sudah mengambil pelayanan, tapi biarlah itu kita kerjakan, kita lakukan tidak hanya rutinitas saja. Wes pancen aku dadi wong Kristen, aku harus melayani. Aku dadi wong Kristen, aku harus ke gereja. Ya. Bukan hanya sebatas itu. Tapi memang itulah istilahnya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita dengan bersungguh hati, ya, tidak hanya rutinitas itu harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menyembah, ya, kalau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya, tidak hanya di mulut, ya, tapi semua keluar dari hati kita, semua keluar dari hidup kita, sehingga nama Tuhan disenangkan, ya, sehingga Tuhan disenangkan dan kita juga mengalami suatu kelepasan, kita mengalami suatu sukacita, kita mengalami suatu damai sejahtera pada saat kita menyembah Tuhan, ya, pada saat kita menyembah Tuhan, ya, dan subtema dari GB ini memang ada hubungannya ya dengan tema kita, tema tahunan kita ya, ada hubungannya. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau tadi dikatakan restorasi, yaitu kembali kepada semula, dan ini ada hubungannya ya. Jadi kalau subtema dari GBI yaitu revival, ya, revival di akhir zaman, revival di kebangunan rohani, yang artinya kita hidup kembali dan dibangkitkan kembali, ya. Dan revival ini adalah kerinduan Allah. Ini adalah kerinduan Allah, Bapak Ibu, ya. Untuk kita dibangun, untuk kita dibangkitkan, itu adalah kerinduan Allah bagi setiap kita. Tuhan tidak mau melihat kerohan kita hanya biasa-biasa saja. Kita cuma mandek di situ saja, Tuhan nggak mau. Tuhan rindu, ya. Tuhan rindu kita terus dibangkitkan, ya. Tuhan rindu kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Kita semakin semangat di dalam Tuhan. Dan ini juga kebutuhan setiap kita orang-orang percaya. Kalau pujian tadi dikatakan, ya, pujian tadi dikatakan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau kita tidak membangun hidup kita di dalam Tuhan, lebih lagi kita nggak akan mampu melewati kehidupan yang ada di depan ini. Kita boleh melihat, dan saat ini saya percaya kita semua merasakan bahwa kondisi saat ini tidak baik-baik saja.
mungkin di dalam pekerjaan, ya, di dalam pekerjaan banyak orang mencari pekerjaan sangat sulit, bahkan sudah dapat pekerjaan, tetapi di situ ya kondisinya seperti itu. Nah di sini tanpa Tuhan kita nggak akan mampu. Makanya jangan kita mengurangi atau volume kita di dalam Tuhan itu kalau bisa kita tambahin. Jangan semakin kita mengurangi kegiatan di dalam kerohanian kita. Kita bangkitkan kembali roh kita. Kita bangkitkan lagi. Dan cara-cara yang lama yang mungkin itu tidak menyenangkan hati Tuhan, mari kita tinggalkan. Kita hidup baru. Kita memulai sesuatu yang baru. Kalau yang sudah semangat, ayo ditambahi lagi semangatnya. Ya. Gereja kita ada saat ini, kalau sebenarnya ini sudah dari tahun-tahun yang lalu, worship night ini sudah tahun-tahun yang lalu. Tapi kita memulai kembali dengan sesuatu yang baru, ya, memulai dengan sesuatu yang baru. Jadi kemarin yang sudah datang di worship pasti bisa merasakan. Di situ kita melatih roh kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan di dalam worship night itu kita memang perbanyak untuk memuji dan menyembah. Ya. Memuji dan menyembah. Karena itulah kebutuhan kita, Bapak Ibu. Itulah kebutuhan kita saat ini. Kita mendekat, melekat kepada Tuhan. Supaya kita mampu melewati ke depan ini yang sulit. Tapi saya percaya saat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saat kita jalan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau, pasti kita diberikan kemampuan, kekuatan kepada Tuhan. Amin. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk melewati setiap tantangan yang ada. Percaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, untuk selanjutnya itu urusannya Tuhan. Masalah apapun itu urusannya Tuhan. Tuhan gak mau berhutang, Bapak Ibu. Tuhan gak mau berhutang. Dia berjanji, dia akan tepati. Mungkin orang yang terdekat kita sekalipun, mereka banyak janji, tapi sering juga diingkari. Mungkin suami istri yang pernah janji, pernah pasangan kita mengingkari janji kita? Banyak. Tapi Tuhan kita, Allah kita, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya iya dan amin. Janjinya apa? Baca firman Tuhan. Di situ Bapak Ibu akan menemukan janji-janji yang tersembunyi. Yang sebenarnya itu sudah menjadi bagian kita. Tapi kita cari dulu. Janji Tuhan itu akan tergenapi kalau kehidupan kita juga seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Seturut dengan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Ya. Revival ini tidak terjadi karena kemampuan manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Allah sendiri. Ya, pekerjaan Allah sendiri. Dan sekarang apa? Ya, apakah yang Allah kerjakan untuk revival bagi umatnya? Ya, apa yang Allah kerjakan? Yang pertama, nubuat dinyatakan. Ya, nubuat dinyatakan. Ya. Dan kita melihat, ya, kalau kita pernah dengar ya, kita bahwa pencurahan Roh Kudus itu yang pertama itu dicurahkan itu di Yerusalem, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, di situ kita akan melihat, ya. Dan juga kedua
di Uganda ya, dan mengalir ke Indonesia ya. Waktu kalau di Uganda itu kita boleh pernah baca ya, yaitu di situ orang-orang lewat itu tertawa, itu dicurahkan Roh Kudus bagi setiap umatnya, yang mereka yang memang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dicurahkan Roh Kudusnya. Nah, kalau kita boleh melihat ya, kita boleh melihat saat ini banyak hamba-hamba Tuhan dari Indonesia itu mereka dipakai Tuhan luar biasa di luar negeri. Nah, itu waktunya Tuhan. Dan biarlah itu juga tidak dilewatkan kepada setiap kita. Kita dipakai di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Amin. Tuhan pakai setiap kita di mana Tuhan percayakan. Kalau di dunia pekerjaan, Bapak Ibu dipakai di situ. Kalau di sekolah, Bapak Ibu dipakai di situ. Di lingkungan di mana kita berada, Tuhan pakai. Asal kita mau. Dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai itu tidak dibatasi dengan usia, ya, tidak dibatasi dengan laki-laki atau perempuan, tidak dibatasi oleh status kaya atau miskin. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Bahkan anak-anak kecil pun Tuhan pakai. Jadi jangan remehkan nubuatan yang mungkin pernah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita yang punya anak kecil, mungkin ada hamba Tuhan yang ngomong. Mungkin menurut Bapak Ibu itu mungkin guyon apa gimana, tapi jangan remehkan itu. Kita tangkap. Kita tangkap apa yang kadang Tuhan pakai. Mungkin orang-orang yang tidak kelihatan Tuhan pakai untuk menyampaikan nubuatan kalau mereka itu dipakai oleh Tuhan. Oh, kamu akan menjadi orang yang luar biasa, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi hamba Tuhan, mungkin untuk berdiri di muka di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan remehkan Bapak Ibu. Jangan remehkan. Dan jangan batasi. Ya, jangan batasi kuasa roh Tuhan yang akan bekerja atas kehidupan kita. Dan kita terus buka hati kita untuk firman Tuhan, ya, yang Tuhan nyatakan. Dan lebih lagi, jangan padamkan pekerjaan roh di dalam hidup kita. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-20 dikatakan, dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu dinubuatkan. Mungkin di tempat ini mungkin ada pernah dengar dinubuatkan, mungkin alah. Dulu kalau nggak salah itu saya pernah dulu, sekarang Bapak ini sudah meninggal ya. Dia menubuatkan kepada jemaat di tempat ini. Tapi itu terjadi atau tidak, itu tergantung kepada kita. Kita meresponi enggak dengan nubuatan yang dinyatakan. Kalau mungkin masih anak-anak, orang tuanya itu menuntun enggak? Ya. Nubuatan itu terjadi kalau kita meresponi setiap apa yang diucapkan mungkin oleh seorang hamba Tuhan. Kalau saya masih ingat dulu waktu Bapak Gembala ya,
waktu didoakan, mungkin itu dari hamba Tuhan dari luar negeri dulu menubuatkan. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan engkau akan memimpin anak-anak Tuhan. Intinya seperti itu. Dan itu semua terjadi atau tidak itu tergantung kepada respon kita. Amin Bapak Ibu. Respon kita. Ayo, sama-sama kita buka hati kita. Lebih lagi untuk kebenaran firman dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, yang kedua adalah tanda-tanda disingkapkan. Ya, tanda-tanda disingkapkan. Tuhan menyebut tanda-tanda di langit dan di bumi. Hal ini menunjuk pada pekerjaan Allah yang luar biasa secara rohani. Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, revival ini membawa tanda-tanda pembaharuan. Ya. Membawa tanda-tanda pembaharuan. Ya, yang bisa menilai itu setiap pribadi lepas pribadi kita. Ya, saya ini sudah mengalami pembaharuan apa belum? Ya, kalau tanda-tanda dari revival itu yaitu pertobatan, ya, pertobatan, pemulihan, ya, ada pemulihan. Ya, kalau orang hidupnya, ya, orang hidupnya sudah hidup kembali dan dibangkitkan, ya. Di situ pasti akan melihat tanda-tanda itu terjadi, ya. Baik itu orang lain, baik itu pribadi kita sendiri, ya. Yaitu pertobatan, pemulihan, ya. Mungkin dipulihkan di dalam keluarganya, dipulihkan di dalam pekerjaannya, dipulihkan ada segala sesuatunya, ya. Kehausan akan firman-Nya, kehausan akan firman Tuhan itu semakin bertambah, ya. Kehausan. Kalau kita belum mengalami haus akan firman Tuhan, ya kita belum istilahnya mengalami pemulihan, ya berarti mungkin itu kita masih perlu tingkatkan lagi, ya kita belum diperbarui, ya kita harus bangkit kembali, ya kita harus hidupkan kembali rohani kita, ya kita harus kembali hidupkan roh kita, ya. Dan juga doa yang bergairah, ya. Kalau diajak berdoa bergairah, bersemangat, tidak doa maneh, ya. Kadang doa ini ditakuti banyak orang, benar nggak Bapak Ibu? Doa itu ditakuti banyak orang, makanya kalau diajak doa kebanyakan orang bahkan ada ini kalau doa itu yang datang itu hanya orang-orang tua, ya, orang-orang tua, anak-anak muda itu jarang. Tapi saya percaya anak-anak muda di tempat ini tidak seperti itu. Amin. Anak-anak muda di tempat ini kalau diajak berdoa bergairah, aminnya lemes. Ya. Anak-anak muda di tempat ini kalau diajak worship, semangat ya, aku mau menyembah Tuhan, aku mau bersemangat, aku mau memuji Tuhan. Haleluya. Itu anak-anak muda GBI Bukit Sion seperti itu. Amin. Kita harus bergairah, bersemangat, ya, di dalam doa. Karena doa itu adalah nafas setiap kita. Tanpa doa berarti kita mati, ya. Dalam arti mati rohani kita kalau kita nggak mau berdoa. Tapi kalau kita bersemangat, bergairah di dalam doa, kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan nyatakan. Baik itu di dalam pendidikanmu, baik itu di dalam pelayananmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan. Jangan remehkan doa Bapak Ibu. Mungkin kalau saya percaya setiap kita bisa berdoa. Siapa yang nggak bisa berdoa? Semua bisa berdoa.
Ya. Mungkin aku nggak iso doa di depan, aku masih ini minimal bisa doa pribadi. Ya. Pekerjaan Tuhan di tempat ini itu perlu para pendoa, perlu berdoa, perlu seorang pendoa. Gereja di tempat ini bisa maju itu karena juga para pendoa-pendoa di tempat ini yang luar biasa. Bapak Ibu semua yang berdoa. Saya percaya jemaat di tempat ini berdoa buat kemajuan di tempat ini. Berdoa buat secara luar biasa lagi gereja ini dipakai. Saya percaya jemaat di tempat ini berdoa. Tapi alangkah ya, alangkah indahnya, alangkah luar biasanya, alangkah baiknya, alangkah sukacitanya ya. Kalau nanti Bapak Ibu semua di tempat ini datang di ibadah worship night, di situ Bapak Ibu akan menikmati sesuatu yang luar biasa karena ibadah worship night saat ini sudah dimulai minggu kemarin ya. Itu tidak duduk di bawah ya. Kita pakai sesuatu yang baru. Jangan takut ya. Jangan takut. Nanti habis doa ada ngopi ya. Bukan nanti di worship saja. Setelah Bapak Ibu keluar dari tempat ini sebenarnya kopi yang ada di depan itu ini apa namanya? Diselingi dulu ya. Di depan itu ada air panas dan kopi dan teh Bapak Ibu. Ya, supaya nggak masuk Bapak Ibu. Supaya masuk ke gereja Bapak Ibu udah seger ya. Sudah melek ya karena bisa minum kopi dulu. Ya, bisa minum kopi dulu, bisa ngeteh dulu, tapi sekarang jangan dulu. Ya, sekarang kita fokus dulu ya. Pak Doni ya masuk dulu, nggak boleh ya. Ya. Dan nanti selanjutnya ya Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu kepingin bawa mungkin kopi susu, energen, apalagi boleh. Nanti kita nikmati sama-sama ya setelah ibadah atau sebelum ibadah. Tapi jangan sampai ibadah bawa gelas ya, duduk ya, jangan ya. Itu ya. Ya supaya nggak ngantuk maksudnya ya. Ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk datang untuk doa. Ayo kita semakin bergairah, kita semakin bersemangat ya kalau diajak doa ya, kalau diajak doa. Karena di dalam doa kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa ya, bergairah dan pelayanan yang dibangkitkan ya, pelayanan yang tidak hanya begitu-begitu saja. Ya, pelayanan yang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin luar biasa ya. Kalau mungkin nyanyi kita masih fales-fales ya, kalau kita rajin berdoa dan rajin untuk latihan ya berdoa tok, nggak latihan ya podo ae ya, nggak akan mengalami peningkatan ya. Doa dan juga punya komitmen ya. Kalau kita sudah apa namanya sudah ngomong ya aku ambil pelayanan tapi nggak punya komitmen, sama saja kita nggak akan mengalami peningkatan di dalam pelayanan kita ya. Tuhan memakai tanda-tanda untuk mengguncangkan kenyamanan manusia dan mengarahkan fokus kembali kepada kekudusannya ya. Tuhan memakai tanda-tanda ini untuk mengguncangkan kenyamanan. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau ada goncangan mungkin di dalam jasmani kita, kita harus meninggalkan hal-hal yang lama, yang tidak menyukakan hati Tuhan, ya, yang itu sudah nempel di dalam kehidupan kita, kita sulit untuk melepaskan, ya. Jangan takut, ya. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Mari, ya, mari kita meresponi setiap tanda-tanda itu, bahwa tanda-tanda itu untuk membawa kita untuk semakin kita pinter di dalam Tuhan. Ya mungkin jasmani kita digoncangkan, mungkin aduh untuk hidup benar itu sangat sakit. Ya. Mungkin jalannya sakit, tapi endingnya enak, luar biasa.
ya. Jangan takut, ya, tapi dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati mari kita responi itu. Ya. Jangan takut dan gentar, ya. Untuk kita melihat ada, kalau kita mau sungguh-sungguh itu rasanya kok, waduh, nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Jangan takut, mari kita responi dengan rendah hati, ya. Responi tanda-tanda itu dengan kerendahan hati dan bukan dengan ketakutan. Ya, responi, ya, dengan rendah hati dan bukan dengan ketakutan, ya. Dan yang ketiga, ya, yaitu keselamatan diberikannya, ya. Keselamatan diberikannya. Ya, kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau, ya. Keselamatan diberikannya. Tapi kita diberikan keselamatan, kalau kita sudah menikmati keselamatan itu, kita jangan menikmatinya sendiri, Bapak Ibu. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, di luar sana itu loh masih banyak orang-orang yang perlu kita untuk membawa mereka untuk takut akan Tuhan, ya. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan puncak revival adalah keselamatan jiwa. Tujuan Allah bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi pertobatan dan pemulihan umat manusia. Jadi kita punya tugas, Bapak Ibu. Ya, kita punya tugas. Kalau Tuhan sudah pilih Bapak Ibu, ya, duluan. Kalau Tuhan sudah pilih Bapak Ibu, itu bukan kebetulan. Mungkin di mana Bapak Ibu, ya, berada, itu bukan suatu kebetulan. Tapi memang Tuhan sudah punya rencana buat setiap Bapak Ibu di tempat ini. Kalau Tuhan sudah pilih Bapak Ibu saat ini, berarti Tuhan juga kepingin Bapak Ibu juga keluar untuk menceritakan, ya opo sih melok Gusti. Mungkin ada orang-orang di sini yang dulu hidupnya nggak karu-karuan, mungkin hidupnya aku itu loh, sampai mereka datang kepada aku kilo gak layak, ya, mungkin bilang seperti itu. Tapi di situ Tuhan punya rencana buat Bapak Ibu. Ya kemarin waktu kemarin kita ke Kunci Daud, ya, waktu kita ke Kunci Daud kemarin, sepulang dari Kunci Daud itu kita ngobrol, ya. Saya dengar Mas Riki kemarin tuh ngobrol sama Pak Mes, ya. Waktu perjalanan pulang itu ngobrol sama Pak Mes. Waktu berangkat itu juga ngomong, ini dulu orang Kristen, dia gini gitu. Terus habis itu waktu pulang seperti itu, tahu-tahu ada apa namanya, tahu-tahu minggir, ya, ada ibu-ibu seperti itu, katanya, oh apa, kok tak pikir memang Mas Riki ini ngomong orang ini adalah juga sama dengan kita orang Kristen gitu, ternyata ini guru ngaji, akhirnya bilang gitu, loh ini guru ngaji gitu. Terus habis itu setelah ngomong seperti itu saya ngomong gini, Mas Riki bukan kebetulan loh. Kalau Mas Riki itu Tuhan pakai di jalanan mungkin waktu itu, ya. Mungkin kehidupan Mas Riki itu mungkin dulu seperti itu bukan kebetulan. Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai untuk memenangkan mereka-mereka yang mungkin hidup mereka itu dulu sama. Jadi Tuhan mau pakai setiap kita. Kalau kita sudah Tuhan percayakan lebih lagi dari kehidupan kita, ayo jangan kita nikmati sendiri. Jadi kayak kalau keselamatan sudah Tuhan berikan atas setiap kita, jangan kita nikmati sendiri. Waktunya kita keluar, ya, waktunya kita keluar. Kita bukan umek saja di dalam, tapi waktunya kita keluar. Mungkin ada yang ngomong seperti ini, aku gak iso ngomong,
Sebenarnya ada banyak yang ada di sini itu banyak, tapi aku nggak bisa ngomong. Tapi kadang orang itu melihat perubahan kita, Bapak Ibu. Kalau mungkin kehidupan kita yang dulunya itu nggak karu-karuan, terus kita jadi baik, itu pasti banyak orang yang penasaran. Apa ya? Kok iso kayak ngono itu apa ya? Jadi mereka melihat kita. Kita nggak perlu ngomong banyak, yang penting perubahan dari kehidupan kita. Itu banyak orang yang akan percaya. Mungkin kalau ada yang tanya, kok iso ya kok ngono? Oh, ada Yesus kok di sini, makanya ya aku iso. Ya. Kan ada Yesus di sini, pasti bisa. Ya. Revival sejati mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Mungkin hubungan kita selama ini dengan Tuhan masih ada yang mungkin jelek-jeleknya, ayo sama-sama kita tinggalkan. Melewati firman Tuhan pagi hari ini, ya, kita semakin bangkit, kita semakin bergairah. Kita yang dipercayakan pelayanan, ayo pelayanan kita semakin lebih lagi kita tingkatkan. Dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita, itulah ladang kita, itulah ujung bumi kita. Dimana Tuhan percayakan kita, itulah ujung bumi kita. Ya. Serukan nama Tuhan setiap hari. Andalkan Dia di dalam segala hal, di dalam segala lakumu, di dalam segala pergumulanmu. Dan di dalam segala keputusanmu, andalkan Tuhan. Doakan dan jangkau mereka. Ini bukan untuk Bapak Gembala saja. Jangkau mereka, ini untuk kita semua. Jemaat GBI Bukit Sion, amin. Karena banyak di lingkungan kita, di sekitar kita, mereka yang rindu untuk mengenal akan Tuhan. Tangkap firman Tuhan pagi hari ini. Ayo kita terus serukan nama Tuhan. Setiap saat andalkan Dia di dalam segala keputusan. Doakan dan jangkau mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dan juga pemain musik dan juga WL Singer bisa maju ke depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama responi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Dan Tuhan juga rindu untuk kehidupan kita semakin lebih lagi di dalam Tuhan.